12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita baca ayat ini sepintas, ini sepertinya hukum tabur tuai, betul? Apa yang ingin orang lain lakukan pada kita, harus kita mulai dahulu terhadap orang lain, betul? Ini sepertinya hukum tabur tuai yang Yesus katakan merupakan satu isi keseluruhan dari kitab Taurat. Masalahnya adalah kita sudah seringkali melakukan banyak hal yang harus kita lakukan terhadap orang lain berdasarkan firman Tuhan, tapi seringkali yang kita dapatkan bukan yang kita lakukan, tapi justru berbeda dengan yang kita lakukan. Contoh yang paling gampang, kita sudah berbuat baik pada orang, tapi orang tersebut belum tentu berbuat baik pada kita. Dan kalau hal ini kita kaitkan dengan ayat ini, kita akan bertanya, Tuhan betulkah firman-Mu ini? Ngerti nggak Bapak Saudara? Kita pasti pernah mengalami. Kita coba terapkan ayat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita coba lakukan firman Tuhan ini, apalagi berbicara tentang kasih. Kita mencoba untuk menerapkan satu standar kehidupan, bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang lain. Tapi justru kita dapatkan sesuatu sepertinya tidak seperti yang kita tabur. Pernah nggak mengalami hal ini? Pernah? Nah, pertanyaan saya buat kita malam hari ini, apakah ayat ini berlaku buat kita? Lihat dalam Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Firman Tuhan berkata, berilah kamu akan diberi. Kalau kita terapkan ayat ini sesuai dengan Matius 7 ayat 12 tadi, sejajar, betul? Kalau kita mau orang lain lakukan itu pada kita, kita harus mulai lebih dahulu. Amin. Jadi kuncinya adalah bukan di orang lain, bukan di Tuhan, bukan di lingkungan, tapi di kita. Kita sepakati hal ini sebelum nanti saya akan bahas tentang Daud. Amin. Jadi kuncinya untuk kita menerima feedback itu bukan di orang lain, tapi di kita. Karena Alkitab menyatakan satu inisiatif dari kita untuk kita bertindak, bukan pasif. Dikatakan di sini dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya apa? Kita dulu yang mulai. Atau kalau kamu ingin diberi, beri lebih dahulu. Amin. Kita lihat satu kisah dalam Alkitab. Mari kita lompat jauh sekali. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan di Israel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Perhatikan ayat 6, kita lihat sama-sama di sini. Ini luar biasa. Ini saya mau kaitkan dengan ayat yang pertama kali. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari. Saya tidak ingin teruskan lebih dahulu. Ayat ini seringkali orang khotbahkan terkait dengan iman. Tapi malam hari ini saya mau katakan buat saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Siapa yang tak kenal Daud? Satu kisah Daud bagaimana 2 kali dia membiarkan Saul untuk hidup. Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, yang rajanya dia. Dan Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Saul orang yang mengancam hidupnya. Daud punya 2 kesempatan. Bahkan Abner seorang panglima bilang gini, Abisai, Tuhan telah menyerahkan Saul kepada engkau, hai Daud. Daud bilang apa? Dijauhkanlah dariku membunuh orang yang diurapi Allah. Daud menghormati otoritas. Amin.
Daud menghargai otoritas, dan Daud tidak ingin mencemari hidupnya hanya sekedar membunuh Saul. Daud bilang, apa kalau dia mati, biarlah dia mati dengan caranya Tuhan. Ini satu pemahaman tingkat rohani yang luar biasa, di mana Daud punya kesempatan untuk menjatuhkan orang yang mengancam dia. Tuhan mengizinkan Daud 2 kali dalam satu kesempatan, di mana Daud bisa membunuh Saul. Yang pertama ketika Saul sedang buang air besar. Orang kalau buang air besar nggak bisa apa-apa, betul? Yang kedua ketika Saul tidur. Orang tidur nggak bisa apa-apa, Daud tinggal tancap tombaknya. Tapi Daud nggak lakukan itu. Artinya Daud melakukan perkara yang benar. Amin. Dia menghormati pimpinannya. Amin. Namun kalau kita baca ayat 6 dalam pasal 31 Samuel ini, perhatikan baik-baik. Daud tidak menerima apa yang seharusnya dia tuai dari taburannya, menghormati pemimpin. Perhatikan baik-baik. Siapa yang hendak melempari Daud? Saudara, siapa yang hendak melempari Daud? Sekali lagi, siapa yang hendak melempari Daud? Orang yang dipimpinnya. Amin. Pertanyaan saya malam hari ini, apakah Daud orang yang menghormati pemimpin? Sangat. Sangat. Betul? Kalau ayat pertama tadi kita terapkan, kalau kamu ingin mendapatkan, lakukan lebih dahulu buat orang lain. Betul? Daud sudah melakukan lebih dahulu buat orang lain. Dia menghormati Saul. Katakan amin kalau kita setuju. Tapi masalahnya dia nggak menerima penghormatan yang sama dari orang yang dipimpinnya. Saya ingin saudara renungkan malam hari ini, apakah Tuhan tidak adil terhadap Daud? Kalau saudara membaca kisah Daud, saat Daud pertama diurapi oleh Samuel, Daud tidak mendapatkan satu kekuasaan seperti seorang raja. Amin. Amin. Daud masih sangat muda. Dia berusia 17 tahun. 13 tahun dia harus mengalami masa-masa pembuangan, masa-masa pengasingan, masa-masa buronan. Bahkan kisah ini 1 Samuel 30 itu merupakan kisah di mana Daud tidak ikut perang melawan orang Israel. Karena Daud saking tertekan oleh Saul, Daud lari ke negeri Filistin, ke seorang raja yang bernama Akis. Daud mengungsi ke sana. Daud mengungsi ke tempat yang menjadi musuhnya. Dan puji Tuhan, orang Filistin tidak dendam dengan Daud. Luar biasa. Saya yakin kalau orang Filistin dendam, Daud mati. Namun di atas semua itu, Tuhan punya campur tangan dalam kehidupan Daud. Amin. Maka dari itu kalau kita baca Mazmur Daud, itu luar biasa, pengalaman hidupnya luar biasa. Nah, Daud punya reputasi yang luar biasa. Daud memimpin tentara yang bersama dengan dia memuliakan raja Filistin tersebut. Dia minta kepada Akis, Kis, berikan saya daerah Ziklag. Dikasih daerah Ziklag. Dikasih daerah Ziklag. Di situ Daud menetap dengan 600 tentaranya ditambah anak istrinya. Sekitar 1.500 orang tinggal di kota Akis. Hitung sajalah, Daud aja istrinya 2. Apalagi yang banyak. Saudara, kita nggak usah debatkan poligami malam hari ini. Nanti yang laki-laki senang. Daud tinggal di Ziklag. Ketika tiba saatnya orang Filistin bertempur dengan orang Israel, dan pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menentukan, karena dalam pertempuran ini Saul gugur. Perhatikan baik-baik. Daud tidak diizinkan berperang. Daud disuruh pulang ke Ziklag. Saya baca, pikirkan betapa Tuhan luar biasa. Tuhan gak ingin Daud ada dalam pertempuran yang membuat Saul gugur, dan Daud ada di pihak lawan Saul. Kalau Daud berperang atas nama orang Filistin melawan Saul dan Saul meninggal, saya yakin kredibilitas, integritas Daud itu jatuh. Betul? Dan Daud dibawa Tuhan 3 hari kemudian kembali ke Ziklag. Di Ziklag dia melihat kota tempat dia tinggal terbakar. Dan seluruh rakyat menangis. Alkitab mencatat sampai mereka nggak bisa lagi menangis. Saudara bisa bayangkan kalau nangis seperti itu, saya pikir ini luar biasa. Biasanya kalau orang punya masalah, yang dia cari pertama apa? Kambing hitam.
Jujur aja lah, coba aja lah. Coba kalau naruh barang lupa, kita nggak pernah mau disalahkan. Pasti orang lain yang kita salahkan. Suami nyalakan istri, tadi dompet tuh perasaan di sini deh. Atau istri nyalakan suami. Betul? Saudara menangkap ini? Biasanya kalau orang punya masalah, itu yang dicari siapa? Kambing hitam. Dan kambing hitam ini bukan berwujud kambing, tapi bisa berwujud manusia yang posisinya lemah, bisa berwujud benda, keadaan, atau situasi. Kalau kita lihat Elia, kambing hitamnya siapa? Orang Israel, dan panggilan sebagai nabi. Kita lihat di sini Daud menjadi sasaran dari kemarahan umat yang dipimpinnya. Bahkan Alkitab mencatat Daud mendapatkan perlakuan yang mengancam jiwanya karena orang-orang yang kecewa, yang menangis, yang sedih, itu bingung mau ngapain lagi. Dia lihat ini semua gara-gara Daud. Bayangkan, Daud sendiri mengalami hal tersebut. Istrinya 2 orang ditawan. Dia sudah sedih, dia sudah stres, dia sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Justru itu belum cukup. Sepertinya Tuhan diam di sorga dan tidak bertindak. Sepertinya Allah nggak memberikan tuayan dari apa yang dia tabur ketika dia menghormati Saul. Daud melihat, Daud sedih, Daud nggak tahu mau ngapain. Justru di saat-saat depresi Daud mendapatkan ancaman, bukan dari orang yang seharusnya dia lawan, tapi dari orang yang selama ini tunduk pada dia, dan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Saudara, kalau kondisi ini ada dalam kehidupan kita, saat kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita nggak mendapatkan dukungan dari siapapun. Kita bisa mendukung orang, kita bisa membantu orang, kita bisa keluarkan dompet kita bisa kasih duit buat orang, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa menasehati orang lain, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa mendukung dia. Tapi saat kita punya masalah, orang-orang yang kita dukung, kita bela, kita bantu, justru tidak ada satupun yang berkata, bisakah saya bantu? Tapi mungkin mereka justru orang yang paling keras menyakiti hati kita. Saya mau katakan justru di sini keunikan kekristenan. Amin. Next level yang saya hadapi bukan peperangan dalam arti iblis menyerang saya secara frontal, tapi next level yang saya hadapi itu bagaimana menerapkan kasih di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya ingin share buat saudara. I'm not an angel. Inilah keunikan kekristenan ikut Yesus. Yesus sudah berbuat baik sama orang Israel. Amin. Tapi apa yang dia dapatkan? Perlakuan yang sangat tidak pantas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau posisi kita ada seperti Daud, kira-kira keadaan kita bagaimana? Yang paling kita lakukan adalah seringkali mencari kambing hitam. Betul? Dan yang paling sering orang Kristen ungkapkan adalah, susah aku ikut Engkau Tuhan. Inilah salah satu makna pikul salib. Pikul salib bukan mendatangkan keuntungan buat di kita karena kita membantu orang lain. Pikul salib adalah bentuk dari agape yang sempurna. Artinya apa? Kita nggak akan mengharapkan apapun ketika kita membantu orang lain, ketika kita menopang orang lain, ketika kita bertindak untuk orang lain. Kita nggak boleh mengharapkan apapun. Sepertinya ini sangat bodoh dalam pandangan dunia, tapi justru ketika kita berbeda dengan dunia, maka berkat Allah akan mengalir buat saya dan saudara. Katakan amin. Kita lihat akhir kisah Daud ini. Ketika Daud menghadapi keadaan yang sangat terjepit karena rakyat yang hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hatinya, masing-masing anaknya sekalian. Perhatikan langkah yang Daud ambil ini begitu elegan. Saya percaya Tuhan gak mungkin membawa Daud pada kondisi seperti ini kalau Tuhan tidak percaya Daud akan memenangkan pertempuran di sini. Amin. Saudara percaya gak? Setiap langkah hidupmu itu Tuhan gak pernah diam. Ya pasti bersama dengan kita, amin. Ketika Daud ada di tengah-tengah orang Filistin, Tuhan menjaga nyawanya, amin. Luar biasa loh. Saudara pikir hari ini, misalnya Alyang membunuh seseorang di kerajaan A, kemudian dia menyeberang ke kerajaan A itu, tentu Alyang
Waduh, udah nggak tahu lagi deh. Masih syukur hidup, tapi Daud itu masih hidup. Saya berpikir di sini saudara, bahwa dalam segala keadaan Allah punya wewenang yang luar biasa. Otoritas tertinggi itu di tangan Allah. Amin. Iblis memang bisa punya rencana membuat kita mati. Setuju? Tapi hidup kita ada di tangan siapa? Dari peristiwa ini saya ingin berbagi kepada saudara bahwa Tuhan gak mungkin membawa Daud dalam satu kondisi seperti ini kalau Daud tidak dipersiapkan dengan matang oleh Tuhan. Dari kecil Daud sudah belajar berhubungan dengan Tuhan. Dari kecil Daud sudah belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Dan di saat kondisi yang paling tidak memungkinkan, Daud belajar untuk mempraktekkan apa yang pernah dia dapatkan. Yaitu di saat kondisi tidak ada harapan, Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Dalam teks lain dikatakan Daud menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, atau Daud menetapkan hatinya kepada Tuhan. Ini statement yang luar biasa. Saudara, tidak semua orang berani berkata demikian ketika kita punya masalah. Bahkan para murid Yesus pun yang sudah ikut Yesus ketika menghadapi badai, dia salahkan siapa? Yesus. Ingat kata Pak Petrus Agung, Yesus jadi jual. Bayangkan. Karena dosa, lihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang pertama keluar statement adalah bukan aku, tapi dia. Dan ini seringkali ada dalam kita. Saat kita menghadapi masalah, kita lebih gampang menunjuk kenapa aku, bukannya dia. Kita gampang cari kambing hitam, iya enggak? Tapi Daud enggak cari kambing hitam. Ketika Daud menghadap Tuhan, dia enggak mencari Tuhan salah siapa. Yang Daud tanyakan, haruskah aku maju menyerang orang Amalek? Ini luar biasa loh. Ini satu tindakan iman yang enggak bilang Tuhan. Seperti Daud dengan Musa beda. Musa tuh melankolis. Orang melankolis itu gampang menyalahkan orang lain dan gampang menyalahkan diri sendiri. Itu orang melankolis. Lihat kiri kananmu, kalau dia punya masalah tiba-tiba gini, iya sih ya, aku begini, memanglah Tuhan tuh payah pada diriku. Itu orang melankolis. Dan orang seperti ini roh mengasihani diri sendiri kuat sekali. Dan orang seperti ini paling suka dihancurkan iblis. Karena orang seperti ini sombongnya luar biasa. Sebetulnya orang melankolis, orang yang mengasihi diri itu sombongnya minta ampun. Kenapa? Dia mempersalahkan diri sendiri. Sebetulnya dia ingin bilang gini, Tuhan ini salah kau. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Aduh sudahlah, aku ini emang gak berguna di hadapan Tuhan. Susah bah aku ikut Tuhan gak kayak kau. Kau tuh emang orang diurapi Tuhan. Kau tuh orang yang istimewa buat Tuhan. Sedangkan aku sih orangnya, Tuhan mungkin anggap aku apa. Pernah gak seperti itu berpikir? Pernah gak? Sering, jangan bilang pernah. Tapi mau dikasih Tuhan, Daud bukan mencari siapa yang salah, tapi Daud mencari Tuhan untuk berkata, haruskah aku maju? Pikiran Daud bukan orang yang bersalah, tapi dia mencari kehendak Tuhan. Tuhan, haruskah aku maju? Daud mengerti titik masalahnya bukan dia berantem dengan orang yang dipimpinnya, tapi titik masalahnya adalah merebut kembali apa yang dirampas oleh orang Amalek. Dan Tuhan dengan luar biasa membawa Daud dalam satu pengalaman bahwa apapun yang dikerjakan oleh orang Amalek di Ziklag, itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Luar biasa. Dan Daud melihat kemuliaan Tuhan setelah memperoleh kemenangan. Saya tidak akan ke sana, tapi poin yang pertama saya ingin singkatkan buat Bapak Ibu Saudara dari pengalaman ini. Jadi firman Tuhan berkata di awalnya, kalau kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuat lebih dahulu, betul? Katakan amin, setuju? Kalau diberi, kamu harus memberi. Artinya apa? Inisiatif di siapa? Di kita, betul? Betul? Poin yang pertama, setiap orang yang hidup dalam kehendak Tuhan harus memasuki wilayah Ziklag. Saudara tahu nggak apa arti nama Ziklag itu? Alkitab itu penuh dengan keindahan. Setiap nama-nama dalam Alkitab kalau kita teliti itu punya makna dalam kehidupan seseorang. Nama Betel berarti rumah Tuhan. Di situ Tuhan dipanggil pertama kali oleh Abraham. Betul?
Nama Berseba itu ketika Ishak mengalami kelimpahan lebih daripada apa yang dialami sebelumnya. Betul? Amin. Nama Goshen itu bicara soal tempat di mana Allah, lingkaran di mana Allah melindungi umatnya dari tulah dan kutuk. Betul? Nama Ziklag, saya teliti nama ini luar biasa. Kenapa Daud mengalami tekanan yang luar biasa di Ziklag? Kenapa Tuhan izinkan Daud tinggal di Ziklag? Justru Daud bukan mengalami berkat kelimpahan pada awalnya, tapi justru mengalami tekanan yang luar biasa. Karena arti nama Ziklag adalah takaran yang dipadatkan. Daud sedang ditakar oleh Tuhan. Daud sedang dipadatkan oleh Tuhan. Dan Daud sedang digoncang oleh Tuhan. Amin. Yang goncang Tuhan atau iblis? Tuhan. Maksud Tuhan apa? Lukas pasal 6 ayat 38. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah. Tuhan tidak bermaksud membuat Daud gagal, tapi Tuhan yakin Daud akan menang. Daud dimasukkan ke Ziklag. Daud mengalami tekanan yang luar biasa, pressure yang begitu menekan dia, sampai-sampai dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan di situ justru Daud mengalami kemenangan. Setiap orang percaya, saya dengan saudara harus mengalami wilayah Ziklag. Enggak ada pilihan lain. Artinya apa? Engkau akan mengalami satu waktu di mana tidak ada orang lain yang bisa engkau andalkan. Amin. Engkau akan mengalami satu waktu di mana engkau kecewa dengan orang-orang yang selama ini engkau pikir dapat menopangmu, dapat membantumu. Orang-orang yang pernah kau bantu, orang yang pernah kau dukung, orang yang pernah kau bela, orang yang pernah kau macam-macam. Tapi justru di saat engkau punya masalah, mereka sepertinya menutup mata dan tidak mau peduli tentang apa yang kau alami. Bahkan yang lebih ekstrim, mereka mungkin adalah orang yang menunjuk engkau dan berkata, gara-garamu. Karena manusia lebih gampang mengingat kesalahan daripada kebaikan. Betul? Amin. Kita harus fair. Bahkan mungkin kita seperti itu. Di saat orang lain punya masalah, kita lebih cepat menilai sisi negatif dari masalah itu, hingga kita berkata, saudara paham sampai di sini? Kita akan memasuki wilayah Ziklag itu, dan harus memasuki wilayah itu. Katakan amin. Wah, takut semua. Belum lihat akhir kisahnya kan? Takut duluan. Lihat akhir kisahnya nanti. Ziklag itu bicara soal berkat. Saya ulangi sekali lagi. Saudara yakin katakan amin. Kalau enggak diam saja. Tapi di poin yang kedua pasti bilang amin. Karena bicara berkat yang berlimpah. Tapi enggak mungkin mencapai poin kedua kalau enggak mengaminkan poin pertama. Setuju? Jadi saya ingin membawa saudara untuk mengaminkan poin pertama. Setiap orang percaya harus mengalami Ziklag. Katakan amin. Suara kita setuju? Saudara siap menghadapi tekanan-tekanan di mana enggak ada pengharapan? Saudara siap di mana mengalami kenyataan-kenyataan di mana enggak ada pembelaan dari orang, bahkan Tuhan sepertinya diam? Bahkan keadaan semakin memburuk, keadaan semakin kacau. Poin yang kedua, Ziklag akan membawa kelimpahan dan kemenangan. Lihat dalam pasal 30 ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud kembali. Katakan amin. Ini berkat ketaatan. Alkitab mencatat begini, kan? Tidak ada yang hilang pada mereka. Bayangkan logika kita, bangsa Amalek nyerang kota Ziklag, kok nggak ada yang hilang, nggak ada yang mati. Bayangkan, Tuhan mengizinkan terjadinya sebuah serangan, tapi Tuhan punya otoritas menjaga umat pilihannya, amin. Iblis boleh menyerang si Ayub, tapi iblis nggak boleh mengambil kehidupan Ayub. Iblis boleh mengganggu saudara, iblis diizinkan menghancurkan saudara, tapi Tuhan punya wewenang atas hidupmu, amin. Itulah sebabnya orang Kristen dikatakan lebih dari pemenang.
Saudara, ketika orang punya masalah, ketika orang punya pergumulan, saya yakin dia membutuhkan teman. Tapi kadang-kadang Tuhan gak izinkan ada seorang pun di samping dia. Bahkan mungkin istri atau suamimu sendiri pun tidak ada di sampingmu. Bahkan mungkin mereka seperti istri Ayub yang berkata, engkau gila. Betul gak? Oh gila, lu ngapain percaya Tuhan? Lihat bisnis kita makin turun. Percaya Tuhan, goblok lu. Susah ya percaya sama Tuhan ya. Gila lu. Kata istri Ayub, bukan berarti di sini istri Ayub semua. Gila lu. Bodoh kau. Masih memuji Tuhan udah begini, pakai otak. Pernah nggak ada istri kita, suami kita, saat kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan orang lain yang menghantam kita, justru pasangan kita? Ada nggak seperti itu? Istri Ayub, goblok kok cari Tuhan. Usaha sudah begini kok cari Tuhan, mending kita cari Lowbusin. Atau kirim SMS ke Mama Loren. Atau tanya Deddy Kobuser. Tatap mata saya, kau akan menemukan jerawat di wajahku. Kita akan mengalami pressure yang luar biasa. Tapi kelebihan orang Kristen adalah kalau orang dunia bilang gini udah gila, udah sinting, orang dunia sudah menyerah, maka dari itu kita dibilang more than conqueror, lebih dari penakluk, seperti gladiator. Yang Paulus maksudkan bukanlah seorang petarung yang sekali menang, tapi pemenang di gelanggang gladiator. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena orang dunia sudah menyerah, tapi anak Tuhan tetap berdiri teguh. Amin. Katakan kiri kananmu, kita lebih dari pemenang. Ziklag akan membawa kemenangan, kelimpahan jika kita yang pertama mencari Tuhan serta mempercayainya dan melakukan kehendaknya. Saudara, nggak ada pilihan lain buat kita di saat nggak ada pengharapan, cari Tuhan. Yang kedua, ziklag akan menjadi berkat buat kita kalau kita menguasai keadaan dan kondisi yang terjadi. Ada banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah justru dia dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kondisi, dikuasai oleh keadaan. Betul? Ya enggak? Justru bukan keadaan itu dikuasai oleh dia. Daud ketika menghadapi situasi seperti itu, Daud nggak berlarut-larut meratap terus. Daud nggak terjebak dalam kesedihan terus. Daud mengambil mengambil jubah efod. Dia bilang gini, Abiatar, berikan jubah itu, aku mencari Tuhan. Banyak kita kadang-kadang ketika punya masalah, kita lebih suka berenang di masalah tersebut. Betul nggak? Kita lebih suka sakitnya kita itu tetap bertahan, karena iblis paling suka ketika engkau punya celah. Ya aduh, gimana ya, susah. Nah itu terus kita imani terus. Saya mau katakan malam hari ini, kuasai keadaan. Amin. Orang Kristen terang dunia bukan dikuasai oleh kegelapan. Amin. Sekecil apapun terang itu tetap menang atas kegelapan. Jadi malam hari ini kalau engkau ingin ziklag, tekanan itu menjadi berkat buat engkau, kuasai keadaan. Jangan panik. Di mana orang bisa menguasai keadaan? Ketika dia masuk ke hadirat Tuhan. Mazmur 77, Mazmur 73, sampai aku masuk ke hadirat-Mu. Hanya di hadirat Tuhanlah kita bisa menilai keadaan secara jujur. Maka dari itu orang yang banyak berdoa makin bijaksana dia menilai segala sesuatu. Musa menghitung hari-hari kami. Kata-kata menghitung itu kemarin Pak Eras jelaskan bagus sekali. Menghitung itu bukan hanya seperti 1, 2. Menghitung itu dalam teks aslinya mendaftarkan hari-hariku. Artinya apa? Kita secara jujur berkata, Tuhan, setiap hariku kudaftarkan di hadapan-Mu, Engkau nilai. Beri penilaian-Mu supaya aku tahu mana yang layak, mana yang tidak. Dan aku belajar, Tuhan, dari kesalahanku. Aku melihat yang terbaik dari Engkau terjadi. Ketika aku mendapatkan penilaian dari Engkau, aku belajar. Koreksi aku, selidiki aku, kritik aku. Kalau perlu, jewer aku. Ajar kami, Tuhan, mendaftarkan hari-hari kami seperti pegawai negeri yang menghitung absensi harinya. Siap saudara, hari-hari kita menjadi hari yang terdaftar di depan Tuhan. Artinya apa? Setiap hari adalah satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang terakhir, ziklag akan menjadi berkat dan kemenangan jika kita tidak terikat pada berkat yang kita terima. Ayat 26 dalam pasal 30. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan.
Saya pernah berkata di mana saya lupa, tapi saya ingin ulangi lagi. Saudara, saya ingin turun sebentar. Sadarkah kita bahwa kita hari ini ada karena ada orang yang berbagi kepada kita? Halo? Saya ulangi lagi. Sadarkah kita apapun keadaanmu, kita ada karena ada orang yang berbagi kepada kita? Yang pertama, berbagi waktu untuk mengabarkan Injil kepadamu. Yang kedua, berbagi doa untuk mendoakan engkau. Kita nggak tahu siapa yang mendoakan kita, tapi jangan pernah egois. Karena hari ini kita ada karena ada orang-orang yang memberikan waktu, hidup, pikirannya bagi kita. Amin. Sadar? Amin. Artinya kita hidup seperti ini bukan hanya kekuatan kita sendiri. Betul? Ada orang-orang yang mungkin di ujung bumi sana berdoa untuk pendeta Saro. Tuhan bisa menggerakkan orang. Kalau hari ini kau menghadapi jiglak-jiglakmu dan kau berpikir Tuhan tutup mata, Tuhan gak peduli, engkau salah, Tuhan ada di sampingmu. Amin. Yang Tuhan inginkan seperti Daud, kuatkan, konsentrasikan hati hidupmu kepada Tuhan. Orang dunia bisa bilang gini, mati loh, tapi Tuhan bilang hidup. Orang dunia bilang gini, gak ada harapan, Tuhan bilang gini, ada harapan. Amin. Kita berdoa.